Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kembali kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama bertemu di Zoom online pada program Senior Sehat pada sore hari ini tanggal 3 Oktober 2021. Syukur dan sholawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang atas perkenan beliau, usaha beliau, dan juga jerih payah beliau kita bersama-sama mendapatkan dan mempelajari nikmatnya iman Islam sampai pada hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang teguh iman dan Islam kita sampai kita mengakhiri hidup kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara Sekolah Senior Sehat pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga sehat selalu. Pada sore hari ini kita insya Allah akan membahas tema yang luar biasa, gitu ya. Di era pandemi ini tentu secara fisik maupun mental kita ingin keluarga kita, diri pribadi kita untuk tetap selalu sehat dan juga tentu merasakan kebahagiaan. Maka pada sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana rahasia sehat dan juga bahagia di era pandemi. Karena mau tidak mau banyak gitu ya dari saudara-saudara kita mungkin mereka banyak ada yang sakit dan lain sebagainya, atau mungkin karena faktor pandemi gitu ya secara tidak langsung saudara-saudara kita juga terpengaruh dalam bidang ekonomi dan sebagainya, sehingga berpengaruh juga kepada psikis. Sehingga penting materi kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan nanti bisa kita juga share kepada para kerabat kita, saudara kita yang ada di dekat kita atau di lingkungan kita. Baik, mungkin langsung saja. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah menunggu. Di sini sudah ada 18 peserta, sambil ini ada juga yang join di waiting room. Insya Allah segera masuk. Mungkin untuk waktu dan tempat sekitar 30 menit, Dr. Bambang, untuk sesi penyampaian materi. Kemudian nanti kita ada diskusi. Monggo, Dr. Bambang, waktu dapat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan S3, nah ini S3 lagi. Bagi yang sudah pernah, bagi yang belum, ini kesempatan S3 gratis ya. S3 gratis bersama Yayasan Lazis Mataram. Masih bersama saya, kalau di YouTube nama saya Dr. Bambang UMY, sebenarnya ya Bambang Edi Susianto ya. Bagi para pemirsa, tentu selamat bergabung, semoga sehat selalu. Dan demikian pula yang nanti menyusul lewat Zoom ini maupun yang melalui YouTube, ya sekaligus saya mengendorse YouTube-nya Mataram TV. Jangan lupa subscribe dan like-nya, dan boleh juga di-share ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang rahasia sehat dan sehat dan langsing ya. Maaf ya, rahasia sehat dan bahagia atau resep sehat dan bahagia di musim atau di era pandemi. Ya. Mohon konfirmasi apakah sudah kelihatan
Terlihat dong? Sudah kelihatan, nggih? Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk tetap sehat dan bahagia di era pandemi ya. Inilah kereta kebahagiaan kita, insya Allah bersama ya. Nah, harus pakai tanda panah ini. Baik, ya. Saya secara khusus sudah membahas ini pada YouTube saya, YouTube Dr. Bambang UMY ini, dengan playlist resep sehat dan bahagia. Ada beberapa video, diantaranya saya nampak di sini. Oh maaf, ini video bukan di luar playlist, ini video-video saya yang lain ya. Nanti klik dulu playlist, pilih resep sehat dan bahagia. Hari ini saya akan sampaikan sebagian saja dan secara cepat, karena saya A sampai Z sudah saya buat juga di video saya di YouTube saya. Silakan boleh juga nanti kunjungi YouTube channel saya Dr. Bambang UMY. Kali ini nanti saya akan insya Allah juga pada bagian akhir, kira-kira sepertiga atau setengah akhir, itu saya akan fokus pada satu topik dari apa yang sudah saya sampaikan pekan lalu, yaitu bagaimana kita memulai diet yang namanya diet rendah glikemik ya. Jadi selain resep sehat dan bahagia secara umum A sampai Z, saya akan menyampaikan itu. Jangan kemana-mana ya, ikuti sampai dengan akhir ya, ini kayak gayanya YouTube ya. Jadi saya A sampai Z itu, A kok bersyukur lah ya, A itu kan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Bersyukur tanpa syarat apapun juga. Karena Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk tetap bersyukur, mengucapkan doa hamdalah, baik dalam keadaan mendapatkan anugerah maupun mendapat musibah. Dan itu adalah kunci pertama kesehatan dan kebahagiaan kita. Banyak penelitian, tulisan-tulisan yang sudah menggambarkan, yang menceritakan bahwa bersyukur itu akan menyebabkan kita bahagia. Demikian juga akan menyebabkan sehat, dan sehat sendiri akan menyebabkan bahagia, dan seterusnya. Jadi bersyukur tanpa syarat. Kalau alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat adalah doa ketika kita mendapatkan banyak anugerah. Ketika kita mendapatkan anugerah, maka ketika mendapat musibah, termasuk di era pandemi ini, kita tetap bersyukur, paling tidak mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Aku segala puji bagi Allah dalam semua keadaan, ala kulli hal. Kita juga pantas bertanya sebenarnya, kalau dalam ayat kan ada ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayatnya mengatakan begitu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa sih nikmat Allah manakah sih yang dapat kamu dustakan gitu ya. Kepada kita Allah menegur secara demikian. Jadi kita juga bisa bertanya pada diri kita, sebenarnya apa sih yang membuat kita tidak bahagia? Terlalu banyak yang harusnya membuat kita bahagia. Bahkan sering dikatakan bahagia itu sederhana. Nah, sering begitu ya. Ada status-status Facebook atau WA mengatakan begitu. Bahagia itu sederhana. Karena dengan banyak sederhanaan, dengan satu hal yang sederhana pun kita bisa berbahagia. Apalagi sebenarnya banyak sekali yang bisa membuat kita bahagia. Berhentilah, kata-kata Mutiara ini, berhentilah untuk mencari alasan untuk menjadi tidak bahagia. Kalau kita masih, bahkan kalau kita sakit, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, kita masih hidup. Ada yang sudah lebih mendahului kita, lebih dulu ya dibanding kita. Ada yang sakitnya lebih berat. Ada yang sakitnya sering ya. Kita mungkin jarang sakit, baru sekarang sakit, kita jadi tidak bahagia, maka sebenarnya itu tidak tepat. Fokuslah, kata Mutiara ini, pada apa yang engkau miliki, bukan apa yang hilang. Kalau saat ini kesehatan sedang hilang sementara atau sebenarnya, ya kita kan sudah punya kesehatan
sekian lama, kalaupun kita tidak sehat, kita masih punya iman. Kesehatan memang nikmat Allah yang paling besar, yang kedua setelah iman. Andai kata kita tidak sehat, kita masih punya iman, dan itulah nikmat Allah yang paling besar yang membuat kita bahagia. Dan bagian kita itu tidak hanya dunia, insya Allah sampai dengan akhirat. Dan nggak begitu Bapak Ibu ya. Maka rasa syukur itu mempunyai manfaat fisik, mental maupun sosial. Ya, jadi dengan bersyukur kita akan nampak lebih ceria, lebih cerah wajah kita ya. Kita lebih bahagia. Ya, kita lebih nampak bersahabat dengan teman-teman kita, dengan masyarakat sekitar kita. Kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan nampak lebih bersahabat dengan orang lain. Setelah A, alhamdulillah bersyukur, maka B adalah bersih. Kebersihan ini diingatkan oleh era pandemi ini dengan sering-sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer kalau pas nggak ada. Jadi yang utama malah sabun ya Bapak Ibu, ya lebih murah. Tapi kalau jauh dari sabun ya pakai hand sanitizer. Bukankah sebenarnya ketika kita bangun tidur yang disunahkan Nabi yaitu pertama membaca hamdalah, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sambil tersenyum bersyukur aku masih hidup. Dilanjutkan dengan membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Baru kita bangkit menuju kamar mandi, dan yang pertama kita lakukan di kamar mandi adalah kita cuci tangan. Itu sunnah dari Nabi sebelum kita memasukkan tangan kita ke bejana apapun juga. Luar biasa. Dan kita diingatkan oleh Nabi, hiduplah yang bersih. Karena apa? Karena kebersihan itu akan menghantarkan kita kepada keimanan, mengalami iman pada surga dan seterusnya. Ya. Selanjutnya setelah B, tadi B-nya bersih, lahir dan batin ya. Kalau hanya lahir ya kurang lah, lahir dan batin ya. Karena Paulus sebenarnya mengajarkan kebersihan batin selain kebersihan fisik. Kemudian C adalah cukup ya. Cukup itu adalah ya cukup is enough, cukup is cukup. Aktivitas kita harus cukup, istirahat cukup, makan ya cukup, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Maka kerja pun cukupnya, tidak usah ngoyo. There's a difference between giving up and knowing when you have had enough. Ya, berbeda kalau orang yang patah semangat dengan orang yang tahu bahwa aku udah cukup pas gini istirahat gitu. Lain ya, bukan patah semangat, putus asa, tapi memang dalam rangka memang kita mengistirahatkan fisik kita sebagai hak dari fisik kita adalah istirahat. Olahraga juga cukup, tidak berlebihan. Overtraining, olahraga yang berlebihan atau membuat kita stres ya malah menimbulkan kortisol yang meningkat, dan itu tidak sehat malah. Ya malah menimbulkan peningkatan tekanan darah, peningkatan percepatan frekuensi nadi dan sebagainya ya. Nah, maka mari kita istirahat dengan cukup. Ketika sudah capek ya cukup, jangan berlebihan. Pelajaran dari pemilu yang lalu ya banyak yang meninggal itu mungkin karena kecapean, sebabnya kita nggak tahu sebab yang lain. Allahu a'lam. Nah, maka ada yang namanya sleep hygiene, ya sleep hygiene. Jadi tidur pun ada hygiene-nya, ada kebersihan dan kesehatan soal tidur ini. Di antaranya enam di antaranya ada 6 hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah bahwa tempat tidur itu ya untuk tidur. Jangan bekerja di tempat tidur. Yang kedua, kita jaga tempat tidur kita itu menjadi tempat tidur yang nyaman,
yang tenang, gelap, dan dingin. Ya, jangan sampai terang benderang, ada suara handphone, suara musik, suara macam-macam yang membuat kita malah tidurnya tidak nyenyak. Lampu dibuat temaram, ya 5 watt gitu misalnya ya. No portable electronic devices, ya tidak ada handphone, radio, nggak usah ya. Switch off your phone if possible, kita matikan lah atau ya di silent ya. Nah, masalahnya kalau dokter kadang-kadang susah nih malah, karena kadang-kadang malam-malam ada konsultasi kering, maaf dok pasien baru. Nah itu kadang-kadang, tapi ya, kita bisa mengondisikan insya Allah. Yang berikutnya adalah try sleep focus meditation. Jadi tidurnya yang tidur yang dalam ya, hampir sama dengan nomor 345 ya. Dan yang keenam adalah kalau kita tidak bisa tidur dalam 30 menit setelah kita masuk ke tempat tidur, maka lebih baik kita kerjakan sesuatu sampai capek baru makan lagi ke tempat tidur. Itu yang namanya sleep hygiene. Ya, jadi apa setiap ya segala sesuatu itu ada batasnya, ada batas kecukupannya ya. Olahraga juga jangan terlalu capek, ya kerja juga yang cukupnya lah ya. Makan juga jangan berlebihan ya. Makan dengan berlebihan ini kemarin kalau saya sahur begini cukup ini. Ya, jadi telur, sayur, tahu misalnya itu sudah cukup. Tidak usah banyak-banyak, tinggal tambahin air putih, tambah lagi, boleh mau suka teh tawar, atau suka susu tanpa gula setengah gelas, cukup bagus, boleh. Kalau saya lebih suka susu kefir karena sudah fermentasi, mendapat manfaat protein, lemak yang baik, dan juga probiotiknya. Ya, karena kecukupan itu betul-betul kita perlukan ya, jangan berlebihan. Tidur pun cukup. Karena apa? Karena tidur justru merupakan saat terbaik untuk membakar lemak. Nah, ini yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Sekedar mengingatkan. Kemudian ABC sudah D ya, doa dan zikir ya. Ingat ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan zikir kita menjadi tenang. Tenang itu menjadi sumber kebahagiaan. Ketenangan akan menurunkan keradangan-keradangan yang tidak kita inginkan dan tidak kita sadari ya. Jadi ada yang namanya interleukin, ada macam-macam ya. Itu semuanya kalau kita bisa istirahat dengan baik, doa dan zikir, makanannya terjaga, baik berkualitas, insya Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan fisik yang lebih sehat juga dan lebih bahagia. Ya, mengapa orang kena COVID mudah terkena yang namanya cytokine storm, badai sitokin, itu karena dia sudah menumpuk peradangan secara kronis walaupun dalam keadaan low grade, ya ringan tapi kronis. Akibatnya ketika ada infeksi seperti COVID ataupun infeksi yang lain mudah terjadi badai sitokin. Nah itu bahkan kadang-kadang COVID-nya sudah negatif, badai sitokinnya masih jalan terus. Orang yang kegemukan juga punya potensi seperti itu, sehingga seperti pekan lalu saya mengajak mari kita mengendalikan berat badan. Itu sekedar mengingat kembali. Ya, emosi, kendalikan emosi kita. Rasul SAW mengatakan la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah bagimu surga. La manfaat, tidak marah. Itu kebalikannya adalah bahayanya marah. Ya, bahayanya marah ini sebelah kanan ya, ada ya, menimbulkan stres, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, bahkan sampai stroke, naudzubillah min dzalik, sakit kepala, dan menyebabkan masalah pernapasan juga. Itu marah yang tidak terkendali. Maka jangan mudah marah, jangan mudah emosi, jangan mudah tersinggung. La taghdab wa lakal jannah. Insya Allah. Lalu F adalah pikiran positif. Kalau dalam bahasa agama kita ya
husnudzon ya, husnudzon. Ya, orang yang berpikir positif selalu memikirkan ada sisi positif dalam setiap hal atau setiap keadaan. Itu rumusan makna positive thinking. Dan katanya positive thinker, orang yang berpikir positif itu dapat melihat sesuatu yang mungkin tidak nampak, bisa merasakan sesuatu yang tidak nampak juga, yang tidak berwujud, dan dapat mencapai, meraih apa yang orang lain mengatakannya impossible. Itulah berpikir positif. Maka kalau kita ingin bahagia, kita berpikir positif, husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon pada orang lain, husnudzon kepada Allah. Karena apa? Karena rahmat Allah akan sesuai dengan dugaan-dugaan kita. Maka kalau ingin bahagia, kata Hakim, ya, begini, cari 1001 alasan untuk selalu berbahagia. Ya, selalu cari 1001 alasan untuk berpikir positif yang berbaik sangka kepada orang lain. Ini saya akan lebih tenang dan dibandingkan jika engkau berpikir suudzon. Nah, begitu nasihatnya Hakim ya. Dan insya Allah itu betul secara ilmu kesehatan cocok. Maka mari kita berpikir untuk berfokus pada meningkatkan kekuatan kita, ya. Jangan berpikir tentang kelemahan-kelemahan kita. Jangan terlalu fokus pada bagaimana mengurangi kelemahan, namun bagaimana kita berpikir untuk meningkatkan kekuatan kita, ya, dalam banyak hal. Nah, kita berpikir positif, insya Allah kita mampu untuk meningkatkan diri. La haula wala quwata illa billah. Nah, berikutnya adalah gembira. FG, F kan G terus G ya. G itu gembira. Gembira itu ya sumber kebahagiaan. Jangan pernah kehilangan kegembiraan dalam suasana apapun. Meskipun hanya setitik saja, silakan disisakan rasa gembira itu dalam hati kita. Dan tersenyumlah, karena senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka li wajhi akhika sodaqah. Baik, lanjut. Silakan mengembangkan hobi ya. Ditekuni, ada hobi yang ditekuni selain ini ya. Selain tentu bidang utama yang kita kerjakan. Kita punya hobi, kita boleh pakai hiburan ya seperti ini bertanam ya. Saya juga di rumah nanam apa? Walaupun pakai pot-pot kecil gitu, nanam bayam Brazil, kangkung super, daun ginseng, daun sambung nyowo gitu. Itu saya gabung, saya tanam di depan, dan kemudian secara bergantian saya ramban atau petik ya, panen kecil-kecilan, nanti ditumis sendiri, masak sendiri. Nah, ini yang paling kiri itu masak, ini juga masak ya. Ini juga menyenangkan, apalagi masak bareng suami atau bareng istri ya. Itu juga sesuatu yang membahagiakan dan meningkatkan endorfin kita sehingga tambah bahagia. Ya, refreshing ya, di pinggir sawah, di gunung, di kebun kita. Kalau nggak punya kebun ya boleh juga pakai apa namanya vertical garden misalnya ya, boleh ya. Lalu memelihara kucing, memelihara apa ya kira-kira bisa membuat kita bisa berekspresi, memberikan kasih sayang kepada binatang piaraan, kepada tumbuhan, binatang ya. Intinya bermanfaat sebenarnya itu akan membuat orang lebih berbahagia. Nanti di M itu ada manfaat, tetapi nanti belum tentu sampai M kita ya. Kita sudah sampai H, kita lanjut ke I. I itu adalah kemarin irama sirkadian ya. Ikuti irama sirkadian ya, agar hidup kita berirama ya, teratur ya. Irama biologis itu kita teratur ya. Karena ini akan terkait dengan siklus hormonal. Kalau hidup kita tidak berirama, hormon kita juga akan terganggu sekresinya ya. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Ya tentu sekali-sekali ya nggak apa-apa kerja malam, tapi jangan rutin ya. Olahraga sebaiknya juga jangan malam, olahraga kok malam. Olahraga itu pagi atau sore. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya riwayat
tekanan darah tinggi atau penyakit jantung lebih baik sore, olahraga sore daripada olahraga pagi ya. Karena pagi itu menurut irama sirkadian itu kondisi tekanan darah kita dalam keadaan lebih kaku, lebih lentur di sore hari. Maka silakan lebih baik olahraga di sore hari jam 4 begini. Boleh, apalagi kalau puasa ya pas Ramadan itu atau puasa sunnah pun, kalau puasanya kalau olahraganya pagi kan nanti dehidrasi repot ya. Kalau jam 4 buat jam 5 sebentar lagi buka tinggal minum air putih. Nah, itu. I terus C ya jaga diri dan keluarga, mencegah kita sakit agar tidak sakit lebih baik daripada mengobati ya, menjaga diri kita yang sehat tetap sehat. Kalau sakit ya segera berobat ya. Lalu kita ingat ya kita harus pintar-pintar membuat manajemen risiko ya. Ihfadillah yahfadka ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Puasa kesehatan adalah amanah Allah. Kita jaga amanah Allah, nanti Allah akan menjaga kita insya Allah ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian K adalah mengingatkan kembali, mari kita kendalikan tekanan darah, kendalikan gula darah, kendalikan hormon kita agar sekresinya bagus ya. Kalau punya tensi, kendalikan hipertensi dengan patuh. Patuh ini akronimnya Kemenkes ya. Jadi kalau P-nya itu adalah apa ya? Harus ya, jadi ada patuh, ada ceramah. Kalau ceramah itu cek tekanan darah di rumah. Jadi selain di klinik, silakan cek tekanan darah kita. Ini ada ininya nih. Ini yang sering keliru ya. Standarnya tolong diperhatikan ya. Jadi kita harus lihat bahwa tekanan darah kita yang bagus itu adalah di bawah 130. Dan di bawah 85 untuk diastoliknya. Ya, kalau optimal bahkan di bawah 120. Di bawah 80. Ini optimal. Jadi itu 110 70 itu bagus. Berapapun usianya enggak masalah ya. Jadi kalau sudah 130 itu sudah prehipertensi sebenarnya. Kalau 85 sudah prehipertensi, itu harus sudah perhatian. Nah, karena ini nanti makanya pentingnya ceramah dan patuh ini ya. Nah, patuh itu ya itu nanti silakan dibaca ya, nanti ada obati dengan rutin ya dan sebagainya ya. Kalau sudah sakit ya diobati. Lalu gula darah, jangan malas berobat, jangan malas cek gula darah dan tekanan darah. Gula darah, selain gula darah juga cek yang namanya HbA1c. Alhamdulillah ya, kalau kita lihat prediabetes itu 5,7 sampai 6,4. Alhamdulillah saya tadinya sudah sampai 8,5 gitu. Sekarang paling 5,6. Seolah-olah bukan diabetes ya. Jadi sudah terkendali. Nah, masuk sekarang yang saya sebut sebagai diet rendah glikemik ya. Jadi diet rendah glikemik itu adalah kita memperhatikan dua hal. Satu adalah indeks glikemik, yang kedua adalah beban glikemik ya. Ini penting kita lakukan kalau kita belum mampu puasa intermittent, dan lebih bagus kalau memang walaupun sudah puasa intermittent kita tetap melaksanakan ini. Puasa intermittent sudah saya singgung pada pekan lalu, kalau mau dibahas khusus boleh nanti kita bahas pada kesempatan yang akan datang tentang puasa intermittent. Nah, ini contoh saja satu daftar tentang indeks glikemik ya. Dari yang hijau, kuning dan merah ya. Hijau berarti aman ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan ya, ada tanda lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau. Nah, tolong perhatikan sebisa mungkin kita hanya mengonsumsi yang hijau, mengurangi yang kuning dan menghindari yang merah. Ya, ini namanya rendah indeks glikemik. Selanjutnya adalah beban glikemik. Beban glikemik itu ya hitungan karbohidrat per sekali makannya, istilah saya per sesi makan. Nah, kalau diet base itu 10 gram cuma per sesi.
10 gram karbo per sesi berapa, bisa kita cek misalnya melalui Google, ya silakan dicoba, bisa di Google, tidak usah di download ya, tulis saja misalnya telur goreng fat secret. Nah, nanti akan muncul gambaran seperti ini. Nah, seperti yang di dekat saya ini, ada kalorinya berapa, fatnya berapa, karbonya berapa. Ini jadi ternyata kita lihat grapefruit fat secret dengan ada spasinya nih, maaf ya. Grapefruit itu jeruk Bali itu untuk 100 gramnya karbonnya 10 gram. Jadi sangat aman untuk diet base. Saya tidak mengharuskan panjenengan juga harus 10 gram. Kuatnya berapa? Dicoba, bisa dicoba ya, bisa dicoba. Dicoba gimana? Ya habis makan nanti 2 jam dicek gula darahnya. Naik apa enggak? Kalau naik berarti enggak kuat. Kalau lebih dari, misalnya kalau ini contoh yang ini 15 gram ini. Ya, seperempat gelas nasi itu 15 gram loh. Seperempat gelas itu 15 gram. Jadi kalau mau 10 gram karbo, nasinya hanya seperlima gelas, 2-3 sendok ya, bagi yang belum bisa meninggalkan nasi. Tapi sebenarnya ada pengganti nasi yang antara lain ya, kemarin sudah saya kenalkan, apokat itu bisa, atau kembang kol ya. Kemudian ada yang namanya nasi dan mie Jepang ya. Nah, nasi dan mie Jepang ya. Tapi sudah diproduksi di Jawa Timur sebenarnya, shirataki namanya. Itu juga rendah. Kadar gulanya hanya seperlimanya dari satu kemasan mie shirataki, itu kadar karbohidratnya hanya seperlimanya dari mie instan yang saya kenal. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kangen mie, silakan makan mie shirataki. Nah, ini meningkatkan hormon kebahagiaan, ini sudah singgung pekan lalu ya. Bagaimana agar kita melaksanakan hal seperti ini ya, termasuk tadi masak bersama ya. Saya suka makan alpukat, dark coklat ya, kacang-kacangan, biji-bijian seperti kuaci sebagai snack enak sekali dan tidak meningkatkan gula darah ya. Probiotik, susu kefir dan lain-lain. Makan salmon ya, susu almond sangat bagus. Nah, ini saya kira ini mungkin sudah saya sampaikan kemarin ya, bagaimana kita meningkatkan hormon kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang tadi. Yang terakhir adalah literasi ya. Mari kita tingkatkan literasi gizi maupun literasi kesehatan secara umum agar kita lebih sehat, gula lebih terkontrol ya, karena terbukti semakin bagus literasinya akan semakin baik perilaku makan kita dan juga kesehatan kita. Antara lain kalau bicara mengenai literasi gizi, antara lain ini salah satunya ya, adalah bagaimana kita memperhatikan kemasan. Kalau kita terpaksa makan makanan yang dalam kemasan, kita cek ini bagaimana kalorinya, karbohidratnya, lemaknya dan sebagainya. Ya. Nanti bisa diperhatikan lagi di dalam PDF yang akan di-share oleh panitia. Jadi what next ya, kalau saya teruskan sampai Z nanti nggak habis waktunya, sekarang udah 30 menit. Silakan nanti pelajari ya, literasi yes, tetapi ingat ya, knowing means nothing ya. Tidak bermakna apa-apa, tahu apa-apa itu, kecuali jika kita sudah mengerjakan yang kita ketahui ya. Ibarat ilmu itu tidak seperti pohon tak berbuah kalau tidak diamalkan. Maka mari take action ya. Yang sudah tahu kita terus belajar sambil amalkan, kita laksanakan ya. Maka satu moto dalam diet base itu Bambang Edi Susianto, tapi juga base itu bahagia, enak, sehat ya. Diet itu apa? Diet itu adalah dimulai, istiqomah, enjoy, dan targetnya jelas. Begitu Bapak Ibu, tidak ada gunanya kita banyak ilmu, tidak kita amalkan, ya. Ikut grup WA Sekolah Sehat, Sekolah Senior Sehat, atau ikut YouTube-nya, ikut Zoom-nya,
tapi tidak dimulai, ya tidak ada gunanya. Maka diet itu dimulai, sudah. Yang penting mulai dulu. Entah apa mulainya, pokoknya mulai dulu. Kan sudah banyak hal yang saya sampaikan. Mulai dulu. Nanti sambil jalan silakan konsultasi lagi, belajar lagi, konsultasi lagi, belajar lagi, ikut S3 lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi best Bambang apa nama tadi? Enak Bahagia, dan enak, bahagia, sehat. enak dan sehat. Iya. Bahagia, Matur enjoy, nuwun. sehat. Ya. Matur nuwun Dokter Bambang yang sudah memberikan banyak dari ya A sampai L gitu ya. Literasi dari ya yang kemudian menjadi penting, tapi kalau tidak kita lakukan atau action ya tetap tidak akan berubah gitu atau mungkin bahkan lebih buruk. Nah, ini menjadi PR bagi kita bersama tentunya bagaimana kemudian kalau kita pada kondisi-kondisi yang dijelaskan Dokter Bambang tadi, ada obesitas dan lain sebagainya, itu kita memang harus action gitu ya dengan apa yang kita bisa. Kalau tadi ada banyak tips gitu ya, yang dan mulai dari asupan makanan, kemudian prekondisi, bagaimana tidur yang baik dan lain sebagainya, itu menjadi list atau to-do list kita untuk menjadi lebih sehat dan tentu harapannya semakin bahagia. Jangan sampai kemudian kita kalau bahasa Jermannya sepaneng dengan diet, tapi kemudian tidak bahagia. Nah, tetap harus dengan bahagia tadi sesuai dengan tips Dokter Bambang. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian kita buka sesi diskusi untuk mungkin kita awali 2 sampai 3 penanya dulu untuk 20 menit ke depan. Silahkan bisa open mic untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Tapi ada yang angkat tangan ya. Pak Sugito. Silakan Bapak. Ayo Pak, gitu. Terima kasih Dr. Bambang. Selalu baru dan menarik isiannya. Yang perlu saya tanyakan, saya sudah usia 70 tahun, bahkan lebih dikit. Yang saya tanyakan, berapa saya harus tidur yang baik? Berapa jam? Yang kedua, saya sekarang olahraga pernafasan sekaligus ada fisik yang kira-kira 40 sampai 45 menit. Pagi sekian, sore sekian. Apakah itu kira-kira pas atau masih kelebihan? Yang ketiga, tentang air minum, Bapak. Ada beberapa teori katanya 0,003. 3 per mil dari berat badan kita gitu. Kalau berat saya 70, berarti saya harus minum air apapun. 2,1 liter air. Yang paling tepat itu mana teori kebutuhan air untuk kehidupan kita. 3 hal itu Dokter Bambang, terima kasih. Matur nuwun Dokter Pak Sugito. Mungkin langsung bisa dijawab dahulu Dokter Bambang sambil nanti untuk yang lain silahkan bertanya. Terima kasih Pak Gito, ini sehat ya, sudah 70 tahun. Oh. Senior saya Pak Gito. Pertama tentang waktu tidur ya. Ya. Waktu tidur itu ya yang penting satu tidurnya harus berkualitas dulu ya. Tadi ada sleep hygiene ya. Sleep hygiene, jangan terganggu oleh macam-macam suara maupun cahaya yang tidak perlu. Yang kedua tentang waktu, kira-kira kalau 6 jam gimana Pak? Ya saya minimal 6 jam. Kita itu 6 sampai 7 jam. Kalau misalnya malam itu 6 jam, ya siang 1 jam. Kalau siang memang dianjurkan hanya sekitar 40 sampai 60 menit, tidak perlu lama ya. Sedangkan malam misalnya yang bagus memang begini, istirahat malam itu rumus dari Nabi ya memang ya, itu adalah kalau sudah selesai urusan segera tidur.
Nah, setelah segera tidur. Masalahnya kadang-kadang urusan negara ini sampai jam 10, jam 11 ya. Maka kalau Muhammadiyah itu jam 11 harus tidur kalau Muhammadiyah. Iya. Tapi kalau kita merujuk lagi kepada Nabi tadi, sebenarnya bisa lebih awal lagi karena anjurannya kalau habis Isya sedang ada pekerjaan ya tidur. Nah, sekarang masih ngajari anak sekolah, ngajari cucu, mengerjakan PR, tugas RT dan sebagainya. Mungkin jam 10, jam 9 baru sare. Nah, kemudian kalau jam 9, 10, 11, 12, 1, 2. Sampai jam 2 itu 5 jam. Berarti sampai setengah 3 atau jam 3 itu kan sudah 6 jam. Jadi begini, kalau kita lihat irama sirkadian, itu ada hormon-hormon kebahagiaan yang memang disekresikan ketemu puncaknya itu sekitar jam 2 pagi. Ya, Maka kalau hanya memperhatikan hitungan ini secara fisik, di luar kemampuan personal ya, yang bisa berbeda ya. Kalau kita melihat ini secara biologis, secara fisik, maka sebaiknya kalau mau tahajud itu lewat jam 2, misalnya setengah 3 gitu, jangan jam 2 gitu. Ini hitungan biologis ya, dunia kesehatan. Kalau secara pribadi bisa lebih bangun lebih awal ya monggo ya. Saya hanya mengatur kalau hitung-hitungan fisik begitu. Kalau jam 9 ya jam 2 gitu, paling cepat jam 2. Ya. Dan jam 2 itu tadi puncaknya sekresi hormon lebih bagus, berarti dilewati. Jadi kalau mau pasang alarm paling tidak jam 2 lebih 30. Nah, sehingga baru bangun jam 2.30. Itu kalau yang masih pakai alarm. Alarm biologis juga bisa sebenarnya. Yang kedua tadi dulu soal minum dulu ya. Minum ya lebih kurang begitu, lebih kurang kalau kita pakai hitungan lain ya lebih kurang 40 mili per kilonya. 40 ml per kilo. Berat badan kita 60 ya bisa 2,5 sebenarnya, 2,4. Tapi kan air yang kita masukkan tidak hanya minum ya, kuah dihitung sebenarnya, buah juga dihitung. Jadi rata-rata kalau satu hari 2 liter memang sudah cukup sebenarnya, karena ada kuah, ada buah, airnya buah yang kita minum nggak dihitung, sebenarnya ada cairan. Yang kedua tadi apa ya, lupa saya, olahraga pernafasan. Berapa menit kalau usia 70 olahraga yang paling tepat. Nah, saya ini kan pagi kira-kira 40 menit, sore 40 menit. Sudah cukup optimal ya sebenarnya. Kalau 2 kali setengah jam cukup 30 menit. Ya. Yang penting ya sekedar komunikasi sedikit lah ya. Santai, ya. Monggo Pak moderator, para peserta langsung monggo boleh. Begitu nggih Pak Gito nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Gito. Di chat Zoom ada pertanyaan dari Bapak Muhari. Usia saya 45 tahun, berapa ukuran minimal dan maksimum minum teh manis? Berapa gelas dalam sehari agar terhindar dari penyakit diabetes? Gitu dulu, Dok. Umurnya berapa tadi? 50 tahun. Ya. Kalau batasan umum itu orang yang tidak punya bakat gemuk dan bakat gula itu memang ada batasan 4 sendok maksimal sehari, 4 sendok makan. Jadi bukan soal gelasnya, karena kan tergantung berapa gulanya dalam 1 gelas kita berikan ya. Jadi 4 sendok gula itu maksimal. Nah, kalau saya sudah nggak minum sama sekali. Saya ganti dengan gula stevia yang 0 kalori. Ya. Ada gula tetes stevia, itu alamiah, dibuat dari daun stevia. Rasanya sudah mirip dengan gula pasir, tidak ada pahitnya, tidak ada lain ya. Kalau yang serbuk itu rasanya kurang mantap, sok cemplang gitu. Saya merasakan begitu. Saya menemukan gula stevia itu ternyata sangat enak. Ya. Ada lagi yang lebih sehat lagi, lebih bagus lagi, ya monk fruit namanya, monk fruit. Tapi harganya juga lebih mahal. Jadi tadi kalau maksimal ya 4 sendok gula. Kalau bisa lebih kecil lah, lebih sedikit ya. Maksimal 2 sendok gitu kalau bisa. Karena
1 sendok gula itu kan sudah berapa itu? Berarti kira-kira 10 gram gula, dan itu murni. Jadi karbohidratnya sangat tinggi. Indeks glikemiknya tinggi. Nah, sehingga termasuk yang merah sebenarnya. Kalau dalam pengertian diet rendah glikemik tadi, gula putih maupun gula merah termasuk yang kategori merah yang harusnya dihindari. Ya sekali-sekali mungkin cheating ya. Seminggu sekali gitu ya, cheating itu tidak apa-apa. Gitu Pak, apa? Yes, ya. Begitu Pak Muhari dari pertanyaan untuk berapa gelas, mungkin lebih tepat berapa sendok gitu. Di chat Zoom itu juga ada pertanyaan dari Bu Endang Rahmiatun. Dokter Derek bertanya, cara efektif untuk mengurangi lemak, terutama lemak perut, dos pundi nggih dokter? Matur nuwun. Oh, nggih. Bu Endang Rahmiatun ini yang kemarin ikut acara remaja. Sewon ya kalau nggak salah ya dalamnya. Jadi dengan mempraktekkan beberapa tips yang sudah saya sampaikan sejak pekan lalu dan juga yang ini. Kalau pekan lalu belum ikut, silahkan kunjungi YouTube Mataram TV ya. Di sana ada penjelasan tentang bagaimana mengurangi resistensi insulin. Karena penumpukan lemak itu salah satu kunci yang paling penting adalah resistensi insulin. Yang kedua, khusus untuk ibu-ibu itu ada masalah yang namanya dominasi estrogen. Nanti Bu Endang dan juga ibu-ibu yang sudah sepuh, khusus permasalahan ibu seringkali karena dominasi estrogen. Kalau mau yakin ya dicek hormon estrogennya berapa gitu. Bisa datang ke lab AMC misalnya, rumah sakit AMC misalnya. Jadi kalau mau lebih yakin kayak begitu, pada kesepuhan terutama ibu-ibu memang yang sudah menopause ya, bisa terutama berkaitan dengan selain resistensi insulin juga dengan dominasi estrogen. Caranya tadi kalau dominasi estrogen ya mengurangi asupan lemak, terutama ya asupan lemak yang tidak baik ya. Kalau lemak yang baik kan nggak apa-apa ya, misalnya apokat ya, ikan laut gitu, ikan darat juga, ikan tawar juga boleh lah. Yang penting gorengnya lebih bagus pakai minyak PCO atau misalnya di pepes ya, tidak pakai minyak goreng kelapa jauh lebih baik daripada kelapa sawit. Nah, dari minyak kelapa sawit, maka jangan pakai kelapa sawit, Bu. Ya, kan yang sekarang jual itu kan minyak sawit itu. Kembali aja ke minyak kelapa. Minyak kelapa yang paling bagus lagi adalah minyak kelapa darah atau TCO. Begitu Bu Endang. Dan jangan lupa mengurangi asupan karbo, karena karbohidrat itu kalau ditumpuk jadi lemak. Jadi saya udah mengurangi lemak kok jadi tetap banyak lemak ya karbonya banyak. Padahal trigliserid itu munculnya dari timbunan kalori. Kalori itu antara lain dari karbohidrat juga. Jadi tidak hanya lemak yang langsung, namun karbohidrat pun akan ditumpuk jadi lemak juga. Termasuk bahkan saya sudah ingatkan pekan lalu, buah pun harus dipilih-pilih kalau sudah ada masalah dengan berat badan, masalah dengan lemak, dan masalah estrogen dominasi. Rambut sering rontok itu tanda salah satu estrogen dominan. Begitu Pak Bapak. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin langsung bertanya, ini kita buka satu sesi lagi. Oh, ini ada dari Bu Sukarti. Maaf, sebelumnya mau tanya dokter, apakah minum teh tubruk sehabis makan bisa menghambat pembentukan sel darah merah? Terima kasih. Ya, teh memang salah satu minuman yang menghambat penyerapan zat besi di dalam usus. Betul, jadi teh apapun ya, tubruk atau teh seluk atau apapun itu menghambat absorpsi ya. Maka sebaiknya kita biasakan kalau minum teh itu tidak
menjelang atau setelah makan, agak jauh gitu jarak. 2 jam itu misalnya ya. Ya, soalnya di kebiasaan kita itu bahkan setelah makan itu kalau nggak ngeteh nggak kopi, apalagi kalau panas gitu ditambah es lagi. Kalau teorinya memang betul-betul apa namanya tadi ya membuat menghambat pembentukan sel darah merah. J, ini masih ada 5 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa open mic. Langsung bertanya kepada Dr. Bambang atau juga bisa melalui chat Zoom. Kami persilahkan. Selamat datang juga Pak Dr. Hamim ya. Wah, Masya Allah Dr. Hamim. Ada hadir di antara kita ya. Dr. Hamim Zarkasi Putra. Oke, silahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya yang nanya ini. Jadi tadi disampaikan, dokter, banyak sekali sebenarnya tips-tips yang luar biasa. Mungkin kalau secara umum kita buat step by step-nya, sebenarnya apa sih dok yang perlu kita lakukan gitu? Kan kalau saya dengar di beberapa literasi, itu kan dari ahli gizi kan cara diet setiap orang berbeda-beda gitu dok ya. Jadi apa sih yang pertama kali gitu kita lakukan? Apakah kita harus cek dulu kandungan yang ada di tubuh kita, kemudian baru kita melakukan diet, atau tadi misalnya melakukan aja dulu dengan tips-tips yang ada, nanti baru dievaluasi berikutnya. Mungkin ada tanggapan dok? Ya, terima kasih Mas Wah. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau kita belum melakukan pengecekan apapun, ya, tadi kan saya sudah singgung ya pada ibu-ibu misalnya, terutama banyak masalahnya dominasi estrogen, bisa dicek labnya gitu ya. Tapi kalau kita belum ngecek, kita bisa mulai dengan ya, kalau Bapak Ibu siap, silakan mulai dengan puasa intermittent. Selain tadi tips A sampai Z-nya, alhamdulillah bersyukur, jaga kebersihan, ini serba cukup dan sebagainya. Lalu actionnya adalah mulai dengan puasa intermittent. Puasa intermittent adalah puasa selama 16 jam, tidak minum atau makan yang berkalori. Ya, boleh minum yang tanpa kalori. 16 jam itu bisa dilatih bertahap. Misalnya paling tidak 12 jam dulu ya. Jam 6 sore makan malam terakhir, sarapan jam 6 sudah minum atau makan yang ada kalorinya walaupun sedikit, berarti namanya sudah berbuka puasa ya. Makanya breakfast itu artinya adalah buka puasa kan. Breakfast kan buka puasa. Jadi puasa kita malam jam 6 pagi, kalau sampai jam 6 pagi, 6 malam sampai 6 pagi berarti 12 jam. Konsisten dulu seminggu misalnya, kemudian naikkan, sarapannya jam 8, berarti sudah 14 jam. Berarti jam 6 sampai jam 8 tetap boleh minum, tetapi minumnya yang tawar. Teh tawar, kopi pahit masih diperbolehkan, air putih. Nah, itu namanya sudah belum breakfast jam 6 ya, karena minumnya tawar. Jam 8 sudah makan nasi, misalnya tadi 1/4 gelas ya, 2-3 sendok. Pakai lauk telur makan 2, silakan, enggak masalah. Nah, lalu berarti sudah breakfast ya. Sudah tidak puasa jam 8, berarti sudah 14 jam puasanya. Yang optimal kalau puasanya 16 jam. Berarti kalau kita makan malam terakhir jam 6, sudah tidak makan lagi, minum lagi, kecuali yang tanpa kalori, maka jam 10 kita breakfast, maka itu namanya berbuka puasa, dan sudah puasa selama 16 jam intermittent. Seminggu bisa 3 sampai 6 kali. Yang 1 kali enggak usah. Ya olahraga kan juga gitu ya, olahraga 3 sampai 5 kali. Yang 2 kali harus istirahat justru. Nah, jadi begitu, itu puasa intermittent itu akan mengurangi resistensi insulin. Yang punya diabetes, yang punya kegemukan, akan berkurang kalau dengan cara seperti itu. Selain itu manfaatnya, dia akan memakan, ya, akan menimbulkan mekanisme autofagi,
yang akan makan sel-sel kita yang sudah rusak akan dimakan, ya, dimakan, dihabiskan, karena sel-sel yang rusak kalau bertahan lama dalam tubuh ini berpotensi menimbulkan sel tumor. Nah, itulah gunanya yang namanya autofagi, ya, jadi mencegah atau menghambat yang namanya aging, proses aging, ya, muda tapi tua boleh tapi tidak menjadi renta, gitu kan. Nah, itu manfaat puasa intermittent. Kalau puasa intermittent sudah bisa dengan makan yang agak bebas tadi, masih agak bebas, boleh tambahkan lagi puasa intermittent ditambah dikombinasikan dengan diet rendah glikemik, lebih top lagi. Nah, begitu tahapnya. Nah, sambil mengamalkan tadi best itu bahagia, enak, dan sehat. Nah, diet itu dimulai istiqomah, enjoy, jangan lupa enjoy-nya, dan T-nya targetnya jelas. Jadi hari ini saya sudah mengenalkan tadi ada di Google kita bisa tulis nasi putih fat secret. Nah, itu nanti akan keluar berapa kalorinya, berapa karbohidratnya, lemaknya, proteinnya akan muncul gitu. Ya, sudah saya kenalkan ya. Pekan lalu saya berkenalkan aplikasi, bukan aplikasi juga bisa juga langsung di Google BMI kalkulator.net, ya. BMI kalkulator.net untuk mengecek berapakah indeks massa tubuh kita, berapakah berat badan yang dianjurkan untuk dikurangi, yaitu BMI.net. Jangan lupa klik dulu metriknya agar tidak salah satuan, ya. Sekarang hari ini saya kenalkan lagi yang namanya fat secret. Coba apapun makanan yang mau kita tahu kita masukkan. Misalnya telur ora-are masukkan, ada insya Allah, ya. Buah apa masukkan, ada, ya. Kadang-kadang ada yang tidak di cover, tapi banyak sekali yang bisa kita cover, sudah tercover di situ, dan kita belajar berapakah kalorinya, lemaknya, karbohidratnya, dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita bisa belajar lebih lanjut tentang diet rendah glikemik dalam hal makanan pengganti karbohidratnya apa, lalu lemak yang sehat itu apa saja, nanti bisa kita bahas lebih detail. Saya kira begitu Mas Bapak, Ibu, para peserta S3, kuliah S3 cukup seminggu sekali, tiba-tiba jadi dokter. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya banyak, masih ada beberapa pertanyaan di chat Zoom. Mungkin nanti akan kita bahas di grup karena ini sudah pukul 5. Insya Allah nanti kita akan interaktif juga di grup. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah banyak sekali yang kita bahas gitu ya. Insya Allah ke depan akan kita bahas kembali step by step-nya atau satu persatunya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang tadi. Karena prinsipnya kalau tadi disampaikan diet itu perlu istiqomah atau konsisten untuk kita jalani hari demi harinya. Jangan sampai kemudian turun berat badan sedikit, kemudian merasa free dan akhirnya balas dendam. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara. Sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada Dr. Bambang dan Bapak Ibu sekalian, serta sponsor untuk Mataram TV pada program Senior Sehat kali ini, yaitu dari Yayasan Baitul Mal Al-Aziz Mataram, Yogyakarta, yang insya Allah banyak sekali juga program-program yang ada di Yayasan Baitul Mal Al-Aziz Mataram, baik untuk program saling menolong, program wakaf, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang berkenan untuk bersedekah dan lain sebagainya bisa melalui Yayasan Al-Aziz Mataram, bisa dilihat informasi kegiatannya di lazizmataram.or.id. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan atas segala hal dan kekurangan yang ada, saya wafa mohon maaf jika ada yang hal kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di sesi berikutnya, satu pekan lagi, di waktu yang sama, di jam yang sama, dan hari yang sama dengan tanggal yang berbeda, yaitu tanggal 10 insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri bersama-sama.
pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك